A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio Silaturahim yang dirahmati Allah. Pada kajian yang lalu bersama-sama kita mengkaji beberapa ayat dari surah Al-A'raf. Dalam pesan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi-Nya akan misi beliau untuk menyampaikan kitab Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan Nabi juga untuk tidak menghadapi tantangan, keingkaran orang-orang yang ingkar dengan apa yang beliau sampaikan, agar tidak merasa sempit dadanya. Beliau tidak perlu memaksakan diri untuk membuat mereka menerima kebenaran, karena tugas beliau sebagai seorang pemberi peringatan dengan membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka bila diterima untuk kebaikan mereka, bila ditolak Nabi telah menjalankan kewajibannya. Begitu pula para penerus yang meneruskan misi Nabi, tugas mereka untuk menyampaikan risalah Allah. Maka di saat dia berbicara tentang agama Allah, kewajiban dia untuk menyampaikan risalah Allah sebagaimana adanya. Tidak menambah-nambahkan dari dirinya, tidak pula mengurangi sesuatu. Karena kita beragama seharusnya mengikuti tuntunan bimbingan yang Allah tunjukkan bagi kita semua. Oleh karena itu Allah akan bertanya kepada umat manusia yang telah sampai kepada mereka dakwah para nabi, dan akan bertanya kepada para nabi, begitu pula kepada para ulama. Dan di hari kemudian nanti yang akan menjadi timbangan yang hak yang menimbang amal mereka adalah kitab Allah. Timbangan yang tidak diragukan kebenarannya. Di dunia menjadi pedoman hidup, di akhirat akan menjadi timbangan yang menimbang amal kita. Yang sesuai dengan timbangan tersebut mereka orang yang beruntung, yang tidak sesuai maka mereka yang mengalami kerugian. Karena mereka meninggalkan ayat-ayat Allah. Mereka menzalimi diri mereka karena tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kajian sebelum ini kita telah bersama-sama mengkaji beberapa ayat dari surah Asy-Syura dimulai dari ayat pertama yang menegaskan kepada umat manusia bahwasannya misi para nabi itu sama, dan umat demi umat yang didatangi oleh para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyambut seruan para nabi, yang mengikuti bimbingan petunjuk mereka tanpa melihat jeda waktu antara generasi dengan generasi yang lain, tanpa melihat perbedaan dari nabi, rasul kepada nabi dan rasul yang lain. Semua ya, Allah Subhanahu wa taala kan namakan sebagai umat yang satu. Artinya umat yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penegasan dari Allah. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Kalian bersama umat-umat sebelumnya merupakan satu umat. Wa ana rabbukum fattaqun. Dalam ayat yang lain wa ana rabbukum fa'budun. Dan semua nabi dan pengikut mereka diperintahkan untuk bersatu menegakkan agama Allah dan tidak bercerai-berai di dalamnya. Bersatu menegakkan agama Allah sebagai pelambang, pembuktian
bahwa mereka bertauhid kepada Allah sedangkan bercerai-berai dalam agama Allah adalah bukti bahwa mereka belum bertauhid kepada Allah. Mereka telah mencampur tauhid mereka dengan kesyirikan. Seperti firman Allah, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah kecuali dalam waktu yang sama mereka mempersekutukan Allah. Nah, yang terjadi di tengah-tengah umat Islam saat ini seperti yang Allah gambarkan tadi. Kita mengaku bertauhid di satu sisi, tapi di sisi yang lain kita mempersekutukan Allah. Kita enggan untuk bersatu dalam agama Allah dengan penuh ketulusan menjalankan perintah Allah, tapi kita membawa ego kita, mengikuti hawa nafsu kita. Hanyut bersama kefanatikan kita. Akhirnya kita bercerai-berai, bermusuh-musuhan satu dengan lainnya. Lalu kalau kita bertanya, apa dasar mereka melakukan semua ini? Apa yang mendorong mereka melakukan hal ini? Apakah mereka memiliki bukti dalam kitab Allah atau sunnah Rasul? Tidak ada. Baik dalam kitab maupun sunnah Rasul. Tapi yang mereka ikuti adalah sunnah-sunnah syaitan. Wal'iyadzubillah. Yang ingin menciptakan permusuhan kebencian di antara kita semuanya. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di seputar kalimat tauhid. Artinya masih kita berkomunikasi, berhubungan dengan Allah melalui asma-Nya. Lalu subtemanya masih di seputar kalimat tauhid dan tauhid kalimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hati kita semua orang-orang yang betul-betul tulus kembali kepada Allah, berpegang kepada kitabnya, mencontoh nabinya dengan sunnah-sunnahnya, dan menjadikan kita satu umat sebagaimana yang digambarkan Allah. Nah, pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali renungan kita dengan membaca dan membuka kajian kita dengan membaca Ummul Quran. Lalu setelah itu kita akan membaca beberapa ayat dari surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 253. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل
أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, melalui ayat 253 dari surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa semua nabi dan rasul diutus oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutamakan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Sesuai dengan umat yang mereka hadapi, Allah bekali para nabi, para rasul dengan bekal yang sesuai. Sebagai contoh, kita saksikan pada masa Fir'aun, sihir sedang berada pada puncaknya. Allah kirimkan bagi Musa mukjizat yang mematahkan sihir dengan segala kebatilannya. Pada masa Isa alaihi salatu wassalam, pada saat itu ilmu pengetahuan dalam bidang medis sedang berada pada kemajuan yang cukup pesat sesuai dengan kondisi zaman tersebut. Allah tunjukkan pada Isa mukjizat atau melalui Isa mukjizat yang membuat mereka benar-benar tak berdaya di hadapan kebesaran dan keagungan Allah. Yang ditunjukkan Musa semua selalu dikaitkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kemampuan Isa secara mandiri. Begitu pula kelahirannya tanpa seorang ayah, hanya dari seorang wanita, juga merupakan ayat yang membuktikan kekuasaan Allah tiada tara. Sedangkan untuk umat manusia yang telah dewasa matang, struktur berpikir mereka maju dalam bidang ilmu pengetahuan, Allah turunkan mukjizat Al-Quran untuk menghadapi mereka. Mukjizat yang mampu untuk menghadapi tantangan zaman, bahkan menerangi setiap zaman dengan cahayanya, membimbing manusia keluar dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Maka ini mengingatkan kita bahwa sebetulnya kita umat manusia yang beragama Islam yang dibawa oleh Nabi kita, atau Islam yang dibawa oleh Al-Masih, begitu pula yang dibawa oleh Yahya, Zakaria, yang dibawa oleh Sulaiman, Daud, yang dibawa oleh Harun dan Musa, yang dibawa oleh Yusuf, yang dibawa oleh Yakub, Ishak, Ibrahim, dan nabi-nabi sebelumnya, semua membawa pesan dan misi yang sama, yaitu ani'budullaha wajtanibut taghut, sembahlah Allah dan tinggalkan semua penyembahan terhadap selainnya. Dan penyembahan terhadap selain Allah apapun bentuknya, rupanya, hakikatnya, dia adalah taghut, karena tidak memiliki sama sekali dasar kebenaran. Nah, kalau seluruh umat manusia yang didatangi para rasul semua menerima pesan yang sama, begitu pula yang disampaikan Nabi kita, maka kenapa kita di antara sesama umat Nabi yang sama berbeda-beda? Karena yang kita kedepankan bukan Islam, tapi fanatisme kita, hawa nafsu kita. Nah, pada ayat 253 surat Al-Baqarah Allah berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah atau merekalah para rasul yang kami utamakan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain, sesuai dengan kebijaksanaan Allah, sesuai juga dengan kebutuhan yang mereka butuhkan dalam menghadapi umat mereka. Minhum man kallam Allah, di antara mereka ada yang langsung diajak berbicara oleh Allah, hingga Musa mendapatkan gelar kalimullah. Wa rafa'a ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan Allah mengangkat sebahagian mereka darajat
beberapa derajat di atas yang lain. Ada ulul azmi minar rusul yang mengarungi perjuangan yang berat. Ada nabi-nabi yang menyampaikan risalah Allah tapi tidak menghadapi perjuangan seperti yang dihadapi para ulul azmi seperti Nuh. Begitu juga Nabi Allah Hud. Mereka orang-orang yang berhadapan dengan tantangan kaumnya. Begitu juga yang dihadapi oleh Saleh, yang dihadapi oleh Ibrahim, yang dihadapi oleh Musa, yang dihadapi oleh Isa. Mereka adalah para nabi yang memiliki tekad yang amat besar. Ada nabi-nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi peran mereka tidak sebesar peran-peran nabi-nabi yang tadi kita sebutkan. Jadi wa rafa'a ba'dahum darajat, Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebahagian mereka darajat, beberapa derajat lebih tinggi dari yang lain. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Dan kami menganugerahkan Isa putra Maryam al-bayyinat. Al-bayyinat artinya bukti-bukti yang jelas dan terang benderang. Itu mukjizat-mukjizat yang mendukung dalam menyampaikan risalahnya untuk meyakinkan akan kebenarannya. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami mendukung, menopang dirinya dengan Ruh Kudus yaitu Jibril, hingga pada saat dia bayi dia berbicara kepada kaumnya, bersaksi akan kesucian ibunya, bersaksi bahwa dirinya seorang hamba Allah dan Rasul yang menerima kitab yang Allah perintahkan kepadanya untuk mendirikan salat, mengeluarkan zakat dan berbakti kepada berbakti kepada ibunya. Itulah keterangan yang disampaikan oleh Al-Masih langsung berbeda dengan apa yang dilakukan oleh mereka yang mempertuhan dirinya. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus, kami menganugerahkan bagi Isa putra Maryam bukti-bukti yang jelas dan terang benderang, dan kami menopang dirinya dengan Ruh Kudus. Walau sya'allahu maqtatala alladziina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Bila Allah kehendaki, Allah kuasa untuk tidak membiarkan orang-orang yang hidup setelah Al-Masih berperang satu dengan lainnya. Artinya kalau Allah kehendaki, Allah kuasa untuk menghentikan peperangan yang berkecamuk di antara para pengikut yang mengaku sebagai pengikut Al-Masih. Walau sya'allahu maqtatala alladziina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Bila Allah kehendaki, Allah bisa saja menghentikan dan tidak membiarkan mereka yang mengaku sebagai pengikut-pengikutnya berperang satu dengan lainnya. Mim ba'di ma ja'athumul bayyinat, setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan, bukti-bukti yang nyata. Artinya mereka berselisih, musuh-musuhan, saling membunuh bukan dalam kegelapan tapi dalam kejelasan. Bila Allah kehendaki, Allah kuasa untuk tidak membiarkan mereka berperang satu dengan lainnya. Tapi kalau Allah lakukan ini dengan kehendaknya, dengan kekuasaannya, berarti mereka bukan lagi sebagai khalifah Allah yang memiliki pilihan untuk memilih kebenaran atau memilih kebatilan dengan hawa nafsunya. Kalau seandainya Allah turun tangan dengan kekuasaannya menyatukan mereka, tidak membiarkan mereka masing-masing dengan pilihannya, apa perlunya Allah menciptakan hari hisab, hari pembalasan, surga dan nerakanya. Jadi walau sya'allah, bila Allah kehendaki, maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinat, orang-orang yang datang setelah Isa, setelah para nabi sebelumnya juga, Allah Subhanahu wa taala bisa membuat mereka tidak berperang satu dengan lainnya. Walakin ikhtalafu,
Tapi mereka justru memilih untuk berselisih, bertentangan. Apa yang membuat mereka berselisih? Mereka berselisih karena hawa nafsu mereka. Karena kepentingan-kepentingan dan pengaruh dunia, kebesaran-kebesaran dan kesombongan yang mereka kejar akhirnya mengakibatkan umat manusia tidak ikut petunjuk Allah dan beragama secara benar, tapi mereka justru bermusuh-musuhan, saling menumpahkan darah mereka satu dengan lainnya. Jadi walakin ikhtalafu, tapi mereka memilih untuk berselisih. Faminhum man amana wa minhum man kafar. Di antara mereka ada yang beriman, yang ikut petunjuk Allah, yang tidak menginginkan perselisihan dalam agama Allah. Wa minhum man kafar, tapi di antara mereka ada yang ingkar dan kafir. Yang beriman berserah diri pada Allah, bersatu dalam agama Allah, sedangkan yang ingkar mereka berselisih satu dengan lainnya. Walau sya'allahu maktatalu, bila Allah kehendaki mereka tidak akan berperang. Walakin Allah yaf'alu ma yurid, tapi Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah kehendaki. Allah berkehendak untuk menempatkan manusia di bumi sebagai khalifahnya, memberikan mereka akal, pilihan. Allah juga menurunkan kitabnya, mengutus rasulnya agar mereka betul-betul berada dalam kejelasan mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah, dan masing-masing akan menerima balasan sesuai dengan perbuatannya. Ini yang Allah kehendaki. Nah, dari ayat ini ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, perselisihan pertentangan di antara umat Islam saat ini, bahkan mereka dengan tanpa ragu-ragu menumpahkan darah saudara mereka. Saudara mereka yang bersyahadat an la ilaha illallah karena perbedaan mazhab. Padahal mazhab tidak ada pada masa Rasul, karena perbedaan kelompok yang tidak ada pada masa Rasul. Mereka tega untuk membunuh sesama saudara mereka. Padahal jangankan orang yang bersyahadat, orang yang musyrik, yang kafir, kalau dia tidak melakukan udwan, pelanggaran, tidak boleh sama sekali kita membunuh diri. Bahkan di saat dia minta perlindungan untuk keselamatannya, kita diwajibkan melindungi dirinya. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighhu ma'manah. Kalau ada orang musyrik mohon perlindungan kepada kamu, maka lindungi dirinya. Kemudian sampaikan dia ke tempat yang aman. Setelah itu bacakan ayat-ayat Allah padanya. Setelah itu kembalikan pada pilihannya. Apakah dia memilih untuk beriman atau tidak. Yang penting berikan perlindungan, berikan tempat yang aman. Setelah itu bacakan ayat Allah. Tidak boleh kita mengganggu kehormatan dan darahnya, kecuali dia melakukan perbuatan yang menghalalkan darahnya dengan membunuh seseorang. Ayat ini turun dalam surat Taubah pada masa-masa akhir dari Nabi kita. Jadi menjelaskan bahwa tidak boleh kita melakukan pelanggaran tanpa ada udwan dari pihak yang kita hukum. Nah, bagaimana saudara-saudara kita di Yaman yang mereka aniaya? Darah yang mereka tumpahkan, rumah yang mereka hancurkan, kehormatan yang mereka injak-injak, anak-anak bayi yang tak berdosa, yang hidup dalam keadaan yang mengenaskan hingga mereka binasa. Orang-orang sakit yang tidak mendapatkan obat-obatan yang seharusnya mendapatkan uluran tangan, justru mereka menerima bingkisan bom, serangan udara yang dijatuhkan atas mereka. Oleh karena itu terjadinya bencana corona saat ini yang membuat Saudi Arabia mengalami kelumpuhan, hukuman bagi mereka. Memberikan kesempatan buat penduduk Yaman untuk beristirahat dan bernafas. Karena kalau mereka tetap dalam keadaan aman, usaha mereka juga maju, harga minyak melonjak tinggi, mereka gunakan untuk membunuh sesama saudara mereka. Ini pelajaran bagi umat Islam di Indonesia. Apa tidak belajar dari kisah para pengikut Al-Masih? Begitu juga pengikut nabi-nabi sebelumnya, seperti pengikut Nabi Allah Musa. Apa kita tidak sadar bahwasannya kita tidak akan diterima di sisi Allah kecuali kalau kita berserah diri kepada Allah. Inna dina indallahil Islam, bukan hanya nama tapi dengan esensinya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang memilih jalan
selain dari Islam sebagai pedoman hidupnya, Allah mengatakan sekali-kali tidak akan diterima daripadanya. Dan di akhirat dia akan termasuk dari orang yang merugi. Oleh karena itu Nabi dengan tegas Allah ingatkan bahwa mereka yang bercerai-berai dalam agama Allah bukan pengikutmu dan kamu bukan pimpinan mereka. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Orang yang memecah belah agama mereka hingga bergolong-golongan, kamu bukan dari mereka, bukan sama sekali pemimpin mereka dan mereka bukan pengikutmu. Ini tegas datang dari Allah. Tapi walaupun begitu banyak ayat-ayat bayinat dibacakan, orang kalau sudah dikuasai oleh kefanatikan dan hawa nafsu, maka telinganya akan tuli, matanya buta, lidahnya pun akan bisu, tidak berani menyampaikan yang benar. Wal-iyadzubillah. Ini merupakan fakta sejarah yang Allah ceritakan. Dan penyebab dari perpecahan tersebut berkali-kali Allah mengulang baghiyan bainahum disebabkan karena mereka melakukan pelanggaran terhadap kehormatan manusia, hak-hak mereka dengan mengikuti hawa nafsu. Nah, daripada kita melakukan hal-hal yang merugikan kita, menyibukkan diri kita dengan perbuatan yang sia-sia, Allah mengajak kita melakukan hal yang positif, mempersiapkan bekal kita bagi hari akhir. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, daripada kalian berselisih dalam agama Allah, berpecah belah, anfiqu mimma razaqnakum, infakkan sebahagian yang kami berikan kepada kalian. Dengan berinfak membuat hati menjadi lembut, menanamkan kecintaan di hati orang lain, membuat juga rahmat Allah turun padanya. Anfiqu mimma razaqnakum, infakkan sebahagian yang kami berikan untuk kalian, min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Sebelum datang satu hari di mana kalian tidak akan lagi dapat berjual beli. Umur kalian modal, hidup kalian modal. Di dunia kalian berdagang dengan hidup kalian untuk meraih kemuliaan. Tapi begitu datang hari akhir, begitu datang sakaratul maut, kalian tidak lagi mampu untuk berjual beli dengan apa yang ada pada kalian. Tapi kalian akan meninggalkan dunia diwarisi oleh anak keturunan kalian. Min qabli ayyatiya bai'un wala khullatun wala syafa'ah. Dan di sana tidak akan terdapat lagi kecintaan kasih sayang seperti yang terdapat dalam kehidupan dunia. Karena pada hari tersebut kasih sayang kecintaan hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Pada hari tersebut orang-orang yang dulu di dunia saling mencinta, di sana mereka berubah kecuali yang beriman. Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencinta di dunia pada hari tersebut akan menjadi orang yang bermusuh-musuhan kecuali mereka yang berkumpul dalam ketakwaan. Jadi waspadalah kalian dari satu hari di mana tidak terdapat lagi kesempatan untuk berjual beli, tidak dapat lagi kalian menjumpai kecintaan kasih sayang seperti dalam kehidupan kalian dulu. Antara suami istri, ayah ibu dengan anaknya, anak dengan orang tuanya, masing-masing semua disibukkan dengan urusannya. Wala syafa'ah, dan pada hari tersebut tidak akan ada syafaat. Syafaat seperti yang kalian jumpai dalam kehidupan dunia. Walaupun dia berbuat kejahatan, melakukan kerusakan, tidak melakukan pekerjaan dengan baik, dengan kata belece atau dengan rekomendasi atau hubungan dengan orang tua atau dengan seseorang, dia mendapatkan fasilitas dan hak istimewa walaupun tidak layak menerimanya. Kalau di hari akhirat nanti dia tidak akan menjumpai syafaat semacam ini, tapi syafaat yang akan diterima atas dasar kebenaran. Bisa dia orang yang beriman bersama orang-orang yang beriman bertakwa, dia akan menerima syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wahai orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah sebahagian yang kami berikan kepada kalian, min qabli ayyatiya yaumun wala bai'un wala khullatun wala syafa'ah, sebelum datangnya waktu kalian tidak dapat lagi berjual beli, kalian tidak akan lagi menjumpai suasana saling mencinta, mengasihi, mencintai seperti dalam kehidupan dunia,
dan tidak akan lagi ada syafaat-syafaat, ya, rekomendasi-rekomendasi, surat sakti, ya, seperti yang kalian jumpai di dunia. Hanya mereka yang layak untuk menerima syafaat dari para nabi, para rasul dengan iman dan takwa mereka yang akan menerimanya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang akan dapat memberikan syafaat di sisi Allah melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wal kafiruna humudz zalimun. Sedangkan orang-orang yang kafir pada hari tersebut adalah orang-orang yang zalim. Mereka yang bercerai-berai, yang berselisih, yang bermusuh-musuhan, saling membunuh dalam agama Allah. Nah, ini yang kita khawatirkan di tengah-tengah umat Islam saat ini. Umat Islam sudah kehilangan arah, kehilangan kompas, kehilangan tujuan hidup mereka. Hubungan di antara sesama umat Islam begitu rapuh dan lemah. Apalagi dengan seringnya kita dicekoki oleh ceramah-ceramah yang penuh dengan humor, dengan tawa, dengan bahasa-bahasa yang tidak layak. Akhirnya mengakibatkan umat ini tidak lagi serius beragama atau memahami agama secara benar. Hingga di saat menghadapi cobaan, menghadapi tantangan, mereka kehilangan iman mereka. Kehilangan pegangan hidup mereka. Bahkan mereka dengan mudah menjauhkan diri mereka dari rumah-rumah Allah yang seharusnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan sesama saudara mereka, saling membantu dalam kesusahan. Atau mereka berubah menjadi umat yang egois, yang mementingkan diri mereka sendiri dan tidak peduli terhadap sesama mereka. Nah, kondisi seperti ini bisa berlanjut menuju keadaan yang lebih mengerikan. Apa yang dialami oleh para pengikut nabi-nabi sebelumnya yang berperang satu dengan lainnya bisa mewabah di tengah-tengah kita. Seperti yang berlangsung di Yaman, bisa terjadi di tengah-tengah kita. Karena semenjak masa Rasul, kita saksikan raja-raja menghalkan segala cara, mencari pembenaran, mencari fatwa-fatwa dari orang yang mau dibayar untuk memberikan fatwa atas kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Mudah-mudahan Allah melindungi kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, kaum muslimin, muslimat dari bencana semacam ini. Mari kita kembali kepada Allah, menghadapkan wajah dengan tulus, bersatu dalam agama Allah, berpegang pada kalimatnya. Ini merupakan satu-satunya jalan keselamatan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.